selama beberapa dekade, negara-negara di Eropa telah digunakan oleh Amerika Serikat untuk memajukan kepentingan internasional Amerika Serikat. Mengingat krisis perang Rusia-Ukraina dan pemisahan Amerika Serikat dari China adalah dua contoh yang dapat dipahami dengan baik. Amerika Serikat dengan cara halusnya memicu negara-negara di Eropa untuk mendukung Ukraina, sekaligus merekayasa kebencian kolektif mereka untuk melawan Rusia. Dan dengan cara yang hampir sama, sejak Amerika Serikat berada dalam perang chip dengan China, Amerika Serikat tanpa malu memaksa negara-negara di Eropa untuk melarang dan menghentikan perdagangan teknologi tinggi dengan China. Akan tetapi kali ini langkah Amerika Serikat sudah diketahui dunia dan bahkan oleh negara-negara Eropa beserta para pemimpinnya. Dan di episode kali ini, kita akan mengungkapkan bagaimana China, presidennya, perdana menterinya, dan para pemimpin Eropa seperti Macron mengatakan hal yang sama, yaitu untuk tidak menjadi pihak di antara konflik antara Amerika Serikat dan China. Perdana Menteri Li Qiang di KTT Paris menyoroti komitmen China yang tak tergoyahkan untuk meningkatkan hubungan China-Eropa dan mengatasi tantangan global yang mendesak secara bersama-sama. Dengan menekankan pentingnya menemukan titik temu dan merangkul pendekatan inovatif, Perdana Menteri Li menunjukkan keinginan kuat China untuk berkolaborasi erat dengan mitra Eropa dalam mengejar solusi berkelanjutan. Tetapi aspek yang paling penting dari pesan Perdana Menteri Li adalah penolakan tegas China terhadap proteksionisme perdagangan dan setiap upaya untuk memisahkan atau memutus rantai pasokan. Dengan kata lain, Perdana Menteri Li memastikan semua negara yang hadir di acara KTT tersebut untuk mengirimkan pesan tidak langsung ke semua negara Eropa bahwa China tidak akan pernah melarang perusahaan seperti Amerika Serikat. Proteksionisme Amerika Serikat adalah kebijakan ekonomi di mana suatu negara membatasi semua impor, sehingga memicu kerugian bagi perusahaannya yang sebelumnya menjadi penyedia barang. Sikap tegas ini mencerminkan komitmen mendalam China untuk perdagangan yang terbuka dan adil, termasuk perdagangan penting antara China dan Eropa. Perlu dicatat juga bahwa hingga saat ini Eropa dan perusahaan-perusahaan Eropa ragu-ragu untuk meningkatkan investasi dikarenakan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Sejak Amerika Serikat melarang perusahaan China dan memaksa negara Eropa untuk melakukan tindakan yang sama, perusahaan Eropa merasa khawatir bahwa mereka akan dilarang di China sebagai respon dari China. Dan karena alasan itu, perdagangan dan investasi tetap stagnan hingga hari ini. Sekarang, akhirnya China telah memastikan semua negara Eropa bahwa perusahaan mereka tidak akan pernah dilarang. Dan sebagai imbalannya, Perdana Menteri Li mengajukan permintaan sederhana bahwa Eropa harus bangkit dari perbedaan. Beliau secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa China berbeda dari Amerika Serikat. Yang sering diterapkan Amerika Serikat di Eropa membuat gagasan bahwa segala sesuatu yang diperangi Amerika Serikat secara otomatis juga menjadi musuh bagi Eropa. Perdana Menteri Li meminta untuk mengakhiri pendekatan semacam ini. Akan tetapi, hal-hal tidak sesederhana seperti kelihatannya. Di tahun-tahun mendatang, Uni Eropa akan menghadapi keputusan strategis kritis yang akan membentuk posisi geopolitiknya. Posisi ini antara berdiri dengan sekutu Amerika Serikatnya karena berkompetisi dengan China atau bergabung dengan China dan membiarkan Amerika Serikat sendirian. Juga bagaimana menanggapi dukungan China kepada Rusia, termasuk apakah akan membangun kembali hubungan dengan Rusia setelah konflik, karena ini semua harus dipertimbangkan. Dan hasil dari pemilihan ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi warga Uni Eropa, yang dukungannya sangat penting dalam membentuk keputusan kebijakan luar negeri pemimpin mereka. Sekarang, Eropa dan para pemimpinnya membuat pilihan yang tepat dengan mengikuti kebijakan luar negeri yang independen. Sebuah studi yang dilakukan oleh Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri mengungkapkan bahwa pola pikir kerjasama yang berlaku di antara orang Eropa mengenai peran global mereka dihadapkan pada persaingan antara kekuatan global. Orang Eropa menyatakan preferensi untuk mengembangkan kemitraan strategis dan mengadvokasi kebijakan luar negeri didasarkan pada nilai-nilai bersama. Namun perkembangan terkini seperti meningkatnya resiko konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan China dan gangguan yang disebabkan oleh perang teknologi antara Amerika Serikat dan China telah menimbulkan tantangan terhadap pola pikir kerjasama.
Dalam menanggapi tantangan ini, para pemimpin Eropa telah mempercepat rencana mereka untuk memperkuat peran global Eropa. Namun ada ketidaksepakatan yang signifikan mengenai substansi dan tujuannya. Jika Uni Eropa berusaha untuk menjadi pihak ketiga yang otonom di samping Amerika Serikat dan China, atau harus fokus pada penguatan aliansi transatlantik. Arah kebijakan strategis luar negeri Eropa akan berdampak besar pada kehidupan warga Eropa yang mencakup ancaman keamanan, gangguan dalam rantai pasokan, dan volatilitas di pasar keuangan. Pendapat warga Eropa akan membentuk kemampuan para pemimpin Eropa untuk menegosiasikan kebijakan luar negeri yang bersatu. Saat para pemimpin menavigasi hubungan mereka dengan Amerika Serikat, Rusia, dan China, mereka tidak hanya harus menemukan konsensus di antara mereka sendiri, tetapi juga mengamankan dukungan publik untuk kegagalan kebijakan luar negeri Eropa. Dan untuk melakukannya, dapat menumbuhkan ketidakpercayaan yang tumbuh di elit Uni Eropa, dan berpotensi memicu sentimen populis dalam pemilihan Parlemen Nasional Eropa 2024 mendatang. Jajak pendapat mengungkapkan bahwa warga negara Eropa secara bertahap menyesuaikan naluri kebijakan luar negeri mereka dengan realitas geopolitik yang berkembang yang ditandai dengan meningkatnya polarisasi. Orang Eropa bercita-cita untuk menjaga netralitas dalam potensi konflik antara Amerika Serikat dan China, dan mereka ragu untuk melepaskan diri dari China. Dilihat dari banyak aspek, warga Eropa lebih menyukai dan mendukung pemimpin seperti Macron yang membangun hubungan lebih dekat dengan China daripada von der Leyen. Dan perlu dicatat juga bahwa orang Eropa tidak menganggap China sebagai ancaman yang merongrong Eropa, dan mereka tidak sepenuhnya merangkul kerjasama demokrasi versus autokrasi yang disajikan oleh pemerintahan Biden. Meskipun China berkolaborasi dengan Rusia dan penolakannya untuk mengutuk agresi Rusia di Ukraina, persepsi keseluruhan tentang China di antara orang Eropa relatif sedikit berubah sejak 2021. Pandangan yang berlaku di sebagian besar negara yang disurvei adalah bahwa China adalah mitra penting bagi Eropa. Masing-masing warga Eropa mengakui kemitraan yang erat antara Rusia dan China di panggung global. Akan tetapi, mereka tidak serta-merta mengadvokasi pemisahan dari China seperti yang mereka lakukan dengan Rusia. Rata-rata responden dalam survei tidak menganggap hubungan ekonomi Eropa dengan China membawa lebih banyak resiko daripada manfaat. Berbeda dengan pengakuan yang lebih luas atas resiko yang terkait dengan mengimpor sumber daya energi dari Rusia. Warga Eropa saat ini tidak menghubungkan pengalaman ketergantungan mereka pada Rusia dan krisis energi yang diakibatkannya terhadap persepsi mereka tentang China. Di hampir setiap negara yang disurvei, pandangan mayoritas adalah bahwa resiko dan manfaat hubungan perdagangan dan investasi Eropa dengan China seimbang. Beberapa negara bahkan mempertimbangkan manfaat lebih besar daripada resikonya. Mengenai potensi resikonya, saling ketergantungan ekonomi dengan China, warga Eropa lebih fokus pada kehadiran ekonomi nyata China di Eropa. Ini termasuk kekhawatiran tentang perusahaan Eropa yang sangat bergantung pada China untuk rantai pasokan mereka, dan potensi ancaman ketergantungan ini terhadap kedaulatan strategis Eropa. Semua ini jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat sekarang harus berhenti melibatkan Eropa dalam konfliknya sendiri, karena warga Eropa ingin bersekutu dengan China. Dan untuk memastikan apapun yang terjadi antara Amerika Serikat dan China, negara-negara Eropa akan tetap netral. Jadi bagaimana menurut Anda tentang perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri Eropa? Akankah terlihat lebih banyak lagi negara Eropa yang memisahkan diri dari Amerika Serikat dan menjabat tangan dengan China? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.